Ini video buat lu semua yang masih suka nanya olahraga apa aja sih yang bisa direkam di Garmin Fenix 7 Sapphire Solar atau enggak Garmin Fenix 7 Sapphire Series dan yang bisa direkam oleh si Coros Vertix 2S atau enggak Vertix 2 Series. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip-skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Oke, pertama-tama gue mau kasih tahu yang si Vertix 2S dulu. Nah, kemungkinan besar ini juga sampai saat video ini dibuat sama aja kalau misalnya lu lagi mempertimbangkan Vertix 2 yang biasa, yang bukan S. Nah, ini kita lihat ada run, ada trail run, ada track run, ada hike, walk, outdoor climbing, mountain climbing. Jadi esensinya sih kalau misalnya Coros, apalagi yang tier teratas, ini sudah mengakomodir banyak banget olahraga outdoor ya. Lo bisa lihat ada mountain climb, ada indoor climb. Jadi kalau teman-teman yang suka nanya kayak bisa buat daki, ya jawabannya bisa banget. Karena mungkin dari tampilannya juga sebenarnya udah mengindikasikan ini jam yang kayak emang buat orang yang suka explore outdoor banget sih kalau menurut pendapat gue. Oke, lanjut tadi ada bike, ada indoor bike, full swim, open water, ada speed surfing. Nah, ini mungkin olahraga-olahraga yang nggak terlalu familiar buat mayoritas orang Indonesia, tapi mostly ada. Tapi kan siapa tahu lu lagi liburan dan ada kesempatan untuk coba olahraga ini, siapa tahu. Ada rowing, ada dayung, ada indoor rower, ini biasa di tempat gym mungkin ada jujur gua nggak tahu ini apa yang namanya white water, flat water, abis itu ada triathlon, udah pasti ya karena ini jam paling tier teratas dari si Coros. Ada triathlon, strength, jump rope ya, GPS cardio. Ini biasa tuh gym cardio sama GPS cardio tuh kalau lu udah kayak bingung, kayak lu di gym cardio tapi kayak nggak masuk mana-mana kategori sportnya, lu bisa di sini. Terus lanjut ada ski, snowboard, ada ski touring dan multisport. Jadi kayak misalnya abis lu ngelakuin satu sport, terus ke sport yang selanjutnya itu bisa di multisport nih. Di sini ada run, bike. Nah seperti ini ya kurang lebih. Lanjut ada bouldering, terus kita ke bawah lagi, indoor run. Oke. Ini udah mengulang lagi ya. Oke, selanjutnya gue bakal kasih lihat lu yang di Garmin Fenix 7 Sapphire Solar. Tapi most likely ini juga bisa merepresentasikan Garmin Fenix 7 yang seri-seri lainnya sih mestinya. Oke, langsung aja gue kasih lihat apa aja. Yang di atas ini gue asumsikan lu emang belum tahu ekosistemnya Garmin ya. Jadi kalau yang di depan itu tuh yang udah gue favoritin. Jadi udah penuh dengan aktivitas olahraga yang memang gue tampilin di depan, yang dimana pas default itu belum ada ya. Ini tapi lu lihat dulu aja, ada run, bike, full swim, strength, hit. Terus ada ini custom activity, nanti gue kasih tahu. Ini gue namain sendiri Murph. Trail run, ultra run, track run, walk, open water, breathwork, dan bola gitu ya. Nah, kita langsung ke bawah untuk ngelihat yang lainnya apa. Jadi biar lu kerasa ya bedanya ya. Kalau tadi kan memang olahraganya ya lebih ke, kalau untuk si Vertix 2S tuh lebih kayak yang explore outdoor dan dengan berbagai macam yang detail-detail kegiatan outdoor atau enggak kayak kite surfing lah dan macam-macam yang mungkin belum terlalu lu paham lah. Maksudnya gue juga nggak paham karena itu gue orang Indonesia juga yang belum terlalu familiar, bukan paham. Nah, sedangkan kalau misalnya di Garmin Fenix 7 Sapphire Solar ini ada banyak olahraga yang sebenarnya udah populer di tengah masyarakat Indonesia. Contohnya tadi gue udah kasih lihat kan ada bola, sedangkan kalau di Coros itu nggak ada. Walaupun intinya sih ya bola nggak ada yang spesifik datanya tuh kayak lu nendang berapa kali itu bisa kedetek ya, nggak kayak gitu sih. Tapi setidaknya untuk melabeli dan juga untuk kayak yang basic itu datanya ada. Nanti mungkin gue kasih lihat kali di akhir dari sesi ini ya. Tapi gue kasih lihat dulu ini pengkategoriannya seperti apa kalau di Fenix. Jadi di outdoor itu ada golf, tapi tentunya nggak sedetail kayak misalnya lu beli yang versi khusus golf dari si Garmin ya, karena Garmin itu punya lini khusus itu namanya Garmin Approach. Tapi untuk kayak basic aja itu ada di Fenix gitu. Tapi gue jujur bukan orang yang ahli di golf, jadi gue kurang bisa
memberikan informasi yang terlalu gimana-gimana, takut salah. Tapi yang jelas itu lu bisa pilih scores-nya di sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Semacam ini. Nah, mungkin teman-teman yang main golf tuh bisa lebih paham ya, gitu. Ini apa, tapi gue cuma mau kasih lihat ke lu semua, ini udah bisa golf. Tapi gue yakin banget yang versi approach itu akan lebih detail gitu ya. Oke, kita end run karena tujuannya bukan buat bahas golf di video ini, tapi mau kasih lihat ada pilihan-pilihan ini. Oke. Kita lanjut lagi, tadi kita ke side track dikit. Oke ya, kita ke tadi abis golf ada mountaineering, ada bouldering, ada adventure race, ada buat, nah ini entah kenapa di kolom komentar YouTube banyak nanya ini kalau buat mancing ya, sesekali orang suka banyak yang nanya, ini mancing ada hunting, ada disc golf, ini gua asumsiin kayak pakai piring terbang gitu ya, ada buat kudaan, terus ada suka panahan nih, teman-teman yang suka panahan, ini ada inline skating, nah buat yang kadang suka nanya juga itu ada inline skating. Terus ada running, nah runningnya tuh apa aja, ada treadmill, ada virtual run. Terus ada walk indoor track. Ini walk indoor mungkin kayak lu bayang ngapain ya gue walk indoor aja di track. Nah ini setahu gue juga baru kayak pas lagi nge-research. Biasa tuh orang kayak yang lagi kayak terapi, abis kayak cedera, itu mereka kan kayak banyak jalan di dalam ruang atau nggak pakai mesin tertentu. Nah ini bisa di track gitu ya. Terus ada indoor track. Nah mungkin ini kurang lumrah di Indonesia, tapi gue sering lihat kayak atlet-atlet Eropa tuh, atletik banyak tuh mereka yang larinya ada track itu indoor gitu ya. Jadi cukup unik. Adventure race, obstacle racing. Nah obstacle racing ini mungkin bisa teman-teman pakai banget buat teman-teman yang suka nge-Spartan. Nah itu bisa banget mungkin ya, atau enggak ya obstacle racing itu sendiri. Setahu gue kan obstacle racing kan juga udah dipertandingkan di SEA Games ya. Oke, terus ada triathlon, swim run, dan lanjut ada cycling, bike indoor, MTB, e-bike, EMTB, cyclocross, gravel bike, bike commute, bike tour lah, ada BMX. Nah, terus ada swimmingnya juga ada swim run, triathlon, terus gym ada cardio, yoga, pilates, treadmill, elliptical, stair stepper, ada climb indoor, ada bouldering, floor climb, ada boxing, ada mixed martial art. Nah walaupun gue juga kalau gue sih pribadi, apalagi untuk kayak olahraga yang banyak konteks seperti ini kurang nyaman, apalagi kalau lagi sparring ya kalau menurut pendapat gue. Tapi kalau mungkin kayak lagi kayak latihan-latihan yang nggak terlalu banyak konteks, mungkin bisa tetap nyaman ya. Ada jump rope, ada winter sports ya, mungkin sebagian dari kita ya kalau emang suka liburan ke negara yang ada winternya, ada ininya, ada saljunya bisa. Dan water sports, ini ada kayak, ada row, surf, windsurf, boat sail. Nah jadi kayak bener-bener olahraga-olahraga yang nggak terlalu kayak familiar atau mungkin nggak terlalu banyak digeluti di Indonesia itu juga ada di sini. Nah team sport di sini American football itu NFL kalau teman suka nonton. Basket ya, tentunya kalau basket pasti banyak yang bisa relate karena pasti banyak yang main basket. Baseball di sini ada softball, volleyball, cricket, lacrosse, ada rugby ya. Rugby sama American football itu beda buat teman-teman yang nggak tahu. Ada field hockey, ice hockey, ultimate disc. Ini kalau nggak salah nih ultimate disc itu kayak si Marcus Brownlee itu main ini deh kalau nggak salah. Terus ada gaming. Kita lihat gaming tuh apa sih isinya di sini. Gaming. Oke. Pairing a PC will block phone notification until you end the gaming. Oke, jadi dia lebih buat fokus lah seperti itu. Kita lanjut ya. Kita bawa lagi. Ini jadi video ini memang didedikasikan untuk menjawab lu semua yang suka nanya kayak bisa olahraga ini, bisa olahraga itu nggak. Jadi next gue bakal nge-share link video ini aja gitu biar teman-teman bisa lebih gampang untuk mengakses gitu. Makanya gue sengaja buka semuanya gitu. Oke, tadi tim sport udah ya. Tim sport kita udah. Ada racket sport, ada tenis, ada pickleball, padel, racquetball, squash, dan ada juga badminton. Karena banyak teman-teman yang nanya kayak
bisa buat badminton nggak ya? Di sini di Fenix 7 tuh bisa, tapi yang tadi lu bisa lihat di Vertix 2S tuh nggak ada. Gitu. Tapi nanti gue bisa ada penjelasan selanjutnya. Ada pingpong, ada platform tennis, ada motorsport. Bisa lihat di sini, terus ada others itu bisa ya. Oke, selanjutnya kalau tadi kan gue sempat bilang ada beberapa olahraga yang nggak ada di Coros Vertix 2S. Tapi misalnya lu udah terlanjur kepincut nih dengan si Coros Vertix 2S, tapi ada beberapa olahraga yang lu sebenarnya juga kayak jarang-jarang lakuin, tapi pengen nih nice to have untuk mulai belinya. Nah itu lu sebenarnya bisa dengan custom sport ya. Custom sport, tapi bedanya kalau di Coros itu custom sportnya itu harus dibikin di aplikasi handphone, gak bisa langsung di jamnya. Nah, gue bakal kasih lihat lu sekelibet aja. Ini again bukan video how to, tapi buat biar lu dapet experience-nya ya. Di sini tinggal custom activity. Terus kita tinggal pilih misal outdoor. Terus misalnya lu mau apa nih aktivitasnya, team sport misalnya. Terus misalnya lu mau team sportnya itu ngapain, kita kasih gambar bintang aja deh. Bintang, kita karambol. Kita ini again gue sengaja bikin sesuatu yang kontras ataupun yang biar mudah lu inget buat informasinya biar bisa nyampe ke lu ya. Nah, di sini dalam olahraga karambol ini lu apa sih sebenarnya yang pengen datanya tuh ditampilin? Nah, lu pilih aja di sini. Ada heart rate, distance. Nah, ini gua nggak tahu olahraga karambol itu seperti apa. Gua ngasal aja. Misalnya gua pakai heart rate. Terus di sini ada apa namanya? Ada training load. Terus ada training ini. Terus depannya ada misalnya kalori. Oke. Kita next. Di selanjutnya page-nya by the way lu bisa tambahin terus ya. Add page. Misalnya ini 2 frame. Terus ada waktu. Dan misalnya ada average speed, contoh aja. Oke, dan di sini juga ada pengaturan untuk tombol backlight button dan back button itu mau fungsinya apa pada saat lu main karambol, tapi bisa juga di not set. Oke, kita complete. Bisa juga ada alert kalau misalnya nggak mau, ya udah completed. Nah, di sini langsung ada activity created, please check it the list ya. Oke. Kita ke custom sport, sekarang udah ada karambol ya. Dengan datanya apa aja yang tadi tuh ya, kita udah bikin. Oke, selanjutnya gue bakal kasih lihat lu bagaimana melakukan hal yang sama itu kalau di Coros itu custom sport. Nah, di sini juga Fenix juga mirip, yaitu custom activity. Tapi bedanya kalau misalnya di Garmin Fenix 7 Server Solver ini atau enggak di setiap jam Garmin, itu kalau misalnya mau bikin aktivitas sendiri itu bisa langsung di jamnya ataupun juga di aplikasi Garmin Connect. Nah, kalau ini gue kasih lihat aja cara bikinnya. Bukan cara sih, tapi buat lo dapetin feel-nya, ini kita bisa bikin. Sebenarnya itu kita mau copy activity yang mana, misalnya bisa seperti ini. Bisa strength 2. Terus data screen sama persis ya. Jadi lo tinggal kayak pilih. Kalau mau sama persis ya udah nggak apa-apa. Terus ya udah, lu copy activity bisa seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya lu ada ngerasa kayak gua main basket, terus tapi sebenarnya itu lebih ke 3-on-3, contohnya seperti itu. Karena kan basicnya kurang lebih sama ya. Maksudnya basket 5-on-5, tapi beda format ya. Pasti tentunya ada sedikit perbedaan, tapi secara garis besar itu ya main basket gitu ya. Nah, kalau dengan untuk hal-hal itu bisa banget lu tadi pakai yang kayak copy activity yang tadi gitu ya. Oke, sekarang gue bakal kasih lihat lu data apa aja yang bisa ditampilin kalau misalnya lu berlari menggunakan kedua jam ini. Kita mulai dulu dengan Coros Vertix 2S. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya. Kalau misalnya tuh kayak lari tuh dapat datanya apa aja sih. Ini jadi gue nggak akan terlalu menjelaskan setiap poin karena gue mau kasih lihat tujuan dari video ini tuh sebanyak mungkin data apa aja yang bisa ditampilkan.
Ini pertama-tama dari yang default dulu lah ya. Kurang lebih seperti ini, ada heart rate, ada pace, distance. Ini kalau ada tulisan weak signal, tolong dimaklumin karena gue lagi di dalam studio. Terus ada lap distance, pace, effort pace, dan heart rate, distance, dan macam-macam ya. Ada cadence, bisa ada di sini. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya lu pengen ngeliat data yang lebih lagi, atau enggak lu pengen kayak ngedit, itu semuanya bisa di aplikasi Chorus. Gue kasih lihat nih kayak gini. Oke, jadi bayangannya lu tadi udah ngeliat kan secara default kurang lebih tuh datanya apa aja yang ada di Chorus Vertix 2S pada saat lu lari. Tapi lu pengen menambah lagi, ya udah tinggal lu tambahin aja lewat aplikasi si Chorusnya. Dimana kalau di sini itu lu bisa gonta-ganti, tinggal di tab aja bagian yang pengen diganti dan di tab lagi untuk kayak data penggantinya apa gitu. Jadi bisa lu otak-atik, bisa di sini awalnya distance seperti itu, dan ini tuh juga bisa menambah ya, bisa ditambah page-nya, bisa kita tambah satu page dengan 2 frame. Terus di sini oke, kita pakai lap stride length sama average cadence. Oke, kita save di sini. Oke ya. Nah sekarang gue bakal kasih lihat lu di jamnya nih, seperti ini. Semoga lu masih ingat tadi gue tambahin apa aja. Oke, tadi kan yang standar ya, effort pace. Nah, tadi lu lihat ya, gue udah tambahin dari aplikasi itu si lap stride length dan si average cadence ya. Dan juga gue udah ada kayak beberapa gonta-ganti yang bagian depan yang tadi heart rate itu ada jadi distance. Jadi se-fleksibel itu. Dan sekarang gue bakal kasih lihat lu kayak data apa aja yang bisa lu tampilin pada saat lari. Oke, jadi datanya yang bisa lu dapat atau enggak lu atur-atur kalau misalnya lu lari menggunakan Chorus Vertix 2S adalah ya ini activity time, total time, time of the day. Ini sengaja gue kasih lihat lu semua karena gue biar kalau tiap kali ada yang nanya terkait data apa aja yang bisa didapetin di kedua jam ini, itu gue tinggal share video ini. Terus lanjut ada distance, lap distance, elevation gain. Jadi ini buat teman-teman yang kayak pengen tahu kayak ketinggiannya dan macam-macam pada saat kayak berolahraga atau kayak hiking atau apapun. Itu bisa banget. Ada grade, real time grade, jadi kayak ininya tinggian. Terus ada pace, ada average effort pace, lap effort pace, speed, average speed, max speed. Terus buat yang belum tahu kalau effort pace itu jadi kalau misalnya pas lu lagi kayak larinya kayak agak nanjak, nanti dia bakal ada mengkalkulasikan tuh kayak kira-kira tuh sebenarnya lu pace-nya tuh seberapa sih kalau misalnya di kontur yang biasa aja ya atau yang flat gitu. Tapi bedanya kalau misalnya di Chorus itu effort pace-nya itu mempertimbangkan performa lu yang terekam di jam sebelumnya gitu ya. Maksudnya performa lu tuh dipertimbangkan dalam si Chorus tuh membaca effort pace lu tuh sebenarnya kayak kurang lebih seperti apa sih gitu. Beda kalau misalnya si Garmin ya udah itu nggak ada personalisasinya lah kalau untuk urusan yang semacam kayak effort pace ini, yaitu pas lo lari di medan yang naik turun itu ada perhitungan pace-nya sendiri tapi nggak dipersonalisasi, itu Garmin. Terus lanjut heart rate ini ada di sini ada average heart rate, terus juga ada power ya, running power. Jadi kalau misalnya pakai Vertix 2S tentunya pasti ada mesti kompromi dalam hal keakuratan karena dia risk based. Ini tapi setidaknya ada ya datanya di sini untuk running power, average lap power dan teman-temannya. Terus ada running form. Jadi running dynamics itu juga ada di Vertix 2S, tapi mungkin bisa lu cek di sini ada beberapa yang tulisannya memerlukan aksesoris gitu. Nah, bedanya kalau misalnya si Garmin untuk kayak ground contact time misalnya itu dia nggak perlu aksesoris. Kalau di Vertix 2S ini dia perlu gitu ya. Terus lu bisa lihat di sini. Terus ada training load, training effect, calories dan juga others.
Kalau others tuh lebih kayak yang sifatnya data-data complementary lah, kayak lu nggak urgent banget untuk tampilin misalnya pada saat lari gitu. Oke, selanjutnya gue bakal kasih lihat lu data apa aja yang bisa lu temukan di Garmin Fenix 7 Sapphire Solar atau enggak Garmin Fenix 7 series kalau misalnya lu lari ya. Jadi ini ada settingan yang sebenarnya ini udah nggak default kalau dari gue karena gue udah ganti-ganti. Tapi lu bisa lihat di sini kurang lebih datanya seperti ini. Dan yang membedakan sebenarnya kalau misalnya di Coros Vertix 2S itu nggak ada yang namanya kayak stamina ini. Jadi kalau misalnya boleh dibilang kalau untuk kayak data fields itu salah satu yang gue paling kayak ngerasa ada perbedaan, ya salah satunya ini aja sih, si stamina ini. Nah selebihnya tuh kayak banyak banget yang namanya kayak mirip-mirip seperti itu, tapi sebenarnya functionnya kurang lebih sama gitu. Jadi kalau mau yang ada stamina data fields-nya itu bisa di Fenix. Tapi again kadang gue sampein di video ini ada di Garmin Fenix doang, tapi ada kemungkinan karena si Coros itu kan lumayan rajin untuk update firmware-nya. Nggak menutup kemungkinan banget gitu untuk ada data-data semacam ini karena mereka tuh lagi kayak competing banget gitu. Oke, nah ini yang ada di run saat ini ya, yang di activity profile gue. Nah sekarang kalau misalnya gue mau ganti itu bisa, kita ganti aja di sini data screen atau enggak kita tambahin aja deh biar ini ada bisa apa aja di sini kita bisa custom data. Kita bisa pilih layoutnya, misalnya 2. Terus ada seperti ini, pace fields. Nah, macam itu. Terus ada timer fields. Oke, jadi ada tambahan seperti ini. Oke, nah untuk lihat data-data lainnya, gue langsung kasih lihat tuh sekarang di aplikasi Garmin Connect-nya ya. Oke, gue bakal kasih lihat lu data apa aja ya, yang lebih lengkap di Garmin Connect ya. Di Garmin Connect untuk si Garmin Fenix 7 yang bisa lu tambahin di aktivitas lari lu. Nah, kita cukup ke data screen, terus kita add data screen. Ini gue bakal kasih lihat lu yang lebih ke mengarah ke datanya, walaupun sebenarnya di screen itu ada virtual partner, ada kompas, elevasi, musik. Tapi hari ini gue cuma pengen menjawab pertanyaan-pertanyaan lu kayak data apa aja yang lu bisa lihat pada saat lari gitu ya. Atau enggak setelah lari hasilnya gitu. Kita pilih 3 field. Oke, di sini ada timer. Di sini gue sengaja kasih lihat lu satu persatu biar ini bisa menjadi referensi lu sebelum menentukan pembelian mau yang Fenix 7 kah atau enggak ya Coros Vertix 2S gitu ya. Jadi memang terasa agak panjang semua menu gue buka, gue kasih lihat, gue display. Terus ada distance fields di sini. Terus ada juga pace fields. Nah yang ini pace fields adalah salah satunya adalah grade adjusted pace yang tadi gue bilang. Kalau misalnya di Coros Vertix 2S kelebihannya itu kalau menurut on paper ya, itu dia nggak cuman kayak menyesuaikan effort lari lu berdasarkan perhitungan dia gitu. Jadi kan kalau misalnya lu lari agak naik itu kan pasti sebenarnya tenaga yang dikeluarin tuh juga beda gitu ya. Nah itu si Garmin itu grade adjusted pace namanya, dan dia tidak kalkulasi performa lu pada saat latihan-latihan sebelumnya atau enggak lari-lari biasa. Sedangkan kalau si effort pace yang ada di Coros Vertix 2S itu dia mempertimbangkan kayak performa lu di lari-lari sebelumnya gitu. Jadi sedikit perbedaan di situlah kurang lebih. Lanjut kita ke speed fields. Ini ada speed, ada heart rate ya, heart rate juga banyak. Di sini ada bisa lu explore dari heart rate zone, itu semuanya bisa lu atur-atur karena gue tahu banyak yang suka nanya untuk kayak tampilan heart rate zone semacam itu. Terus kita ada stamina fields, ini yang tadi gue bilang di Coros Vertix 2S sampai video ini dibuat sih yang semacam kayak si stamina fields ini kayak belum ada ya gitu. Terus ada run dynamics itu ground contact time, ini ada di sini
Dan ada beberapa, misalnya kalau untuk yang kayak Run Dynamics itu kita harus menggunakan aksesoris tambahan ya. Nanti gue kasih tahu di apa aja aksesoris tambahannya. Tapi kalau untuk kayak ground contact time doang itu bisa langsung dari jamnya. Sedangkan kalau misalnya dari si Coros yang Vertex 2S itu ground contact time itu perlu tambahan aksesoris gitu ya. Lanjut di sini kita ada Pace Pro di sini. Pace Pro tuh intinya buat lo kayak strategiin kayak pace lo mau capai berapa pada saat kalau misalnya medannya juga kayak agak naik turun semacam itu. Terus ada cadence fields ya. Tadi cadence gua rasa cukup straightforward kalau cadence. Terus ada temperature fields di sini lo juga bisa tambahin elevation. Ini juga bisa. Terus running power ini juga ada. Vertex 2S tadi juga ada ya. Terus ada navigation fields di sini. Jadi course dan macam-macam itu juga ada. Terus ada muscle oxygen fields di sini. Jadi kurang lebih udah kebayang ya, di sini tuh lu bisa kayak menampilkan apa aja data-datanya. Tentunya ada beberapa data yang memerlukan kayak aksesoris, tapi mayoritas banyak yang udah bisa ditangkap dari jamnya sendiri. Oh iya, by the way, tadi mungkin gue sempet kayak ngomong ya, ada beberapa data yang perlu ditambahkan aksesoris. Nah, contohnya kayak ground contact time balance, misalnya untuk si Garmin, itu bisa lu dapetin datanya kalau misalnya lu beli aksesorisnya, yaitu heart rate monitor atau yang disingkat HRM, yaitu ada HRM Fit, HRM Pro, juga ada HRM 3. Nah, itu lu bisa beli, linknya ada di description box dari video ini. Kalau misalnya lu mau mendapatkan contohnya, salah satu datanya adalah ground contact time balance. Nah, itu untuk si Garmin. Sedangkan kalau misalnya untuk si Coros Vertex 2S, lu perlu membeli yang namanya Coros Spot 2. Link produknya juga gue taruh di description box dari video ini. Oh ya, by the way, kalau misalnya lu workout dan lagi cari juga kayak TWS ataupun kayak earbuds gitu, nah gue sempet udah bahas terkait si Marshall Minor 4 yang mungkin kayak misalnya lu pengen earbuds yang nutupin kuping. Tapi kalau yang pengen kayak open ear design, gue juga udah sempet bahas yang terbaru yaitu Shokz Open Fit Air. Dua-duanya link video itu ada di description box dari video ini, dan gue pengen ngingetin juga klik tombol notifikasi video terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas, dimana link produk-produknya itu juga yang kayak tadi gue bilang ada di description box dari video ini, dimana lu akan membantu channel ini agar tetap independen dan terus sustainable. Thank you and until next time.